Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11 RPL. Kita lanjut ya untuk praktikum berikutnya. Hari ini kita akan lanjut untuk belajar tentang list dan tabel. List atau daftar ya. Kita masih di weetlyschools.com. weetlyschools.com, bagi yang lupa masuknya ke weetlyschools.com, kemudian kalian pilih HTML tutorial, kemudian kalian pilih list ini ya. Oke, seperti biasa sebelum dimulai kita jalankan command prompt dulu. Command prompt kita biasakan ke terminal ya. Terminal dengan menggunakan command prompt. Baik, kembali ke CD, kemudian kita pindah ke exam, htdocs, basic, html. Oke, kemudian kalian buka Visual Studio Code dengan menggunakan perintah code spasi titik. Jangan lupa exam dibuka dan dijalankan. Apa aja dijalankan? Apa aja dijalankan sampai jalan warna hijau. Kemudian kita lihat di sini tentang HTML list ya. HTML list. List itu adalah daftar yang bisa dibentuk dalam kondisi bernomor seperti ini. Ada nomornya 1, 2, 3, 4. Kemudian bisa juga dibentuk dengan, kalau di Microsoft Word bisa dibilang bullet ya, bulat-bulat seperti ini dengan menggunakan simbol seperti ini. Bedanya kalau yang pakai angka dinamakan ordered list, kalau yang tidak menggunakan angka dengan menggunakan bulat seperti ini dia dinamakan unordered HTML list. Jadi di sini order ini untuk yang daftar yang berurutan, jadi sesuatu yang ada urutannya itu bisa diberi angka. Kemudian yang unordered itu artinya tidak berurutan, jadi dibolak-balik nggak masalah. Tapi kalau yang ini yang berurutan, yang ordered ini memang biasanya dipakai untuk membuat daftar yang berurutan, yang ketika dia dibolak-balik akan mempengaruhi hasilnya. Jadi nggak boleh terbolak-balik. Misalnya yang ordered list itu yang berurutan itu misalnya nomor absen. Nomor absen itu memang biasanya ditulis berurutan kan, dari nomor absen 1 hingga nomor absen terakhir. Sedangkan yang unordered list yang tidak berurutan itu biasanya daftar belanja. Daftar belanja itu biasanya nggak urut. Misalnya beras, telur, gula, itu dibolak-balik, telur, gula, beras, itu biasanya nggak masalah. Tag yang dipakai untuk unordered list, kita mulai dari unordered list ya, yang tidak berurutan. Tag yang dipakai itu adalah UL. Kita langsung coba aja pakai new file di sini. Nah, kita bikin new filenya di sini ya, di basic HTML, jangan di dalam image. HTML list.html. Oke. Nah, kita mulai dengan doctype HTML, kemudian HTML, kasih head, kemudian kasih title, titlenya HTML list, kemudian body, kita view word wrap ya. Body, kemarin kita sudah belajar komen kan. Nah, kasih aja keterangan seperti itu, unordered list atau daftar tidak berurutan. Nah, ini untuk memberikan keterangan kepada kalian tentang kode-kode program. Oke. UL unordered list, UL, kemudian untuk daftar yang pertama LI gula,
misalnya. Daftar yang kedua, LI lagi, beras. Kemudian daftar yang ketiga, LI LI minyak goreng. Nah, bisa kalian kasih judul di atasnya, misalnya gini, H3 bold tebal daftar belanja misalnya. Nah, ini adalah unordered list. Kita bisa di save, kemudian kita buka di localhost basic HTML, kemudian kita panggil nama filenya HTML list.html. Nah, seperti ini adalah unordered list. Kemudian jenis list berikutnya adalah ordered list. Jadi dia adalah daftar yang berurutan. Kita bisa kasih secara BR untuk enter, kemudian kasih keterangan ordered list atau daftar yang berurutan. Kasih judul, misalnya kasih tebal judulnya data siswa. Nah, kalau ordered list itu menggunakan OL. Kemudian untuk setiap item sama LI. Misalnya yang pertama Santi. Kemudian LI lagi Sinta. Kemudian LI lagi untuk yang item ketiga Siti misalnya. Kita save. Kemudian kita preview di sini. Nah, ini untuk yang ordered list atau daftar yang berurutan. Dia auto membuatkan nomor. Sedangkan yang atas, yang ini minyak goreng ya, kurang K. Ini dia auto membuatkan palet di sini, bulat-bulat seperti ini. Oke. Kemudian ada juga list yang dinamakan description list. Description list ini dia digunakan untuk mendefinisikan istilah, mendeskripsikan istilah. Contoh di sini coffee adalah black hot drink. Kemudian list yang kedua milk adalah white cold drink, dan seterusnya. Jadi ini kopi itu artinya adalah black hot drinks. Milk itu artinya adalah white cold drink. Kita coba aja yang ketiga. Komen description list biasanya dipakai untuk daftar istilah. DT, tagnya adalah DT. DL. Kemudian DT istilahnya apa? Mager. Contoh. Nah, kemudian di bawahnya DD, males gerak misalnya. Kemudian istilah yang kedua DT, magabut. DD artinya makan gaji buta. Nah, ini contoh. Kita coba save, kemudian kita preview di sini. Nah, jadinya seperti ini. Mager artinya malas gerak, magabut artinya makan gaji buta. Jadi di description list itu biasanya dipakai untuk daftar istilah ya. Kalau kalian punya istilah-istilah, kemudian kalian mau menuliskan istilahnya beserta artinya dengan format yang bagus, kalian bisa menggunakan DT. DL, description list. Oke, untuk lebih rapi biar sama seperti atasnya, bisa kalian kasih BR di sini. BR. Nah, dia akan agak ke bawah dikit.
Oke, itu untuk list. Yang berikutnya kita melihat ke tables, HTML tables. Kita buat dulu di sini new file HTML tables.html. Oke, sekarang kita lihat tabel itu adalah suatu entitas ya. Kalau kalian kemarin sudah sempat buka-buka di database atau mata pelajaran basis data, satu entitas itu adalah satu tabel. Jadi tabel ini adalah entitas yang terdiri dari baris dan kolom. Yang ke bawah ini adalah kolom. Jadi ini tabel yang ada di layar kalian itu ada 3 kolom, kolom company, kolom contact, dan kolom country. Kemudian juga terdiri dari baris. Ini ada beberapa baris. Baris pertama itu tabel heading, baris kedua itu tabel data, baris ketiga juga tabel data, dan seterusnya. Jadi yang paling atas, baris yang paling atas ini adalah judul, sehingga dinamakan tabel heading. Sedangkan yang mengandung isi ini dinamakan tabel data. Ya. Oke. Kemudian dalam membuat tabel ada beberapa istilah yang harus kalian perhatikan. Tag yang digunakan untuk membuat tabel itu adalah table, ya. Kemudian setiap baris itu didefinisikan dengan tag tr, kecuali untuk yang baris paling atas atau baris judul, dia didefinisikan dengan tag th. Kemudian setiap data, setiap sel didefinisikan dengan tag td, ya. Kemudian ini ya, ini adalah satu td, satu data ini adalah satu td, satu sel ini adalah satu td. Kalau satu baris ini, satu baris ini adalah satu tr. Kemudian seluruhnya ini adalah satu tabel. Satu baris ini adalah satu th, ya. Paling atas ini adalah satu th. Jadi baris itu satu baris ini satu tr, tapi yang paling atas ini dia adalah th. Saya ulang ya, biar nggak bingung. Baris yang paling atas ini adalah tabel heading, dia tetap satu tr, tapi setiap satu itemnya, satu selnya ini dia adalah satu th. Sedangkan ini th ya, ini masih country, ini th. Sedangkan ini baris berikutnya, yang baris yang bukan merupakan heading tabel, dia adalah tr. Satu barisnya ini adalah satu tr. Kemudian setiap satu datanya ini adalah satu td, Oke, sekarang kita coba aja biar nggak bingung. Kita doctype. Ini kita buat HTML head title, kita kasih titlenya HTML tables, kemudian body jangan lupa. Nah, di sini kita buat tabel untuk membuat tabel ini secara keseluruhan. Kemudian yang paling atas itu adalah tr. Nah, untuk judul tabel, company, contact, dan country itu yang paling atas kita pakai th, company. Ini saya agak kesinikan ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua th, kontak. Ini untuk membuat yang ini, kontak. Kemudian yang ketiga th, country. Nah, country. Kemudian kita selesai untuk baris yang pertama, yang paling atas. Kemudian kita akan pindah ke baris yang berikutnya, baris yang kedua, yang ini ya. Oke. Nah, TR-nya sudah ditutup di sini untuk yang baris pertama. Sekarang kita mulai TR baru untuk baris kedua. Nah, TR baru.
Tapi untuk baris kedua tidak lagi menggunakan TH, kita menggunakan TD karena dia table data. Kalau yang atas ini kenapa dia pakai TH? Karena dia digunakan sebagai judul kolom, ya, heading kolom. Makanya dia TH, table heading. Sedangkan yang kedua dan seterusnya kita pakai TD, yaitu table data. Yang pertama itu adalah Fred footer liste. Oke, kemudian TD yang kedua adalah Maria Anders untuk kontaknya ini. Kemudian TD yang ketiga Germany. Oke, itu selesai baris yang kedua. Kita lanjut ke baris yang ketiga. Kita buka TR baru. Ini untuk baris yang ketiga. Ini ya. Oke. TD yang pertama untuk company-nya Centro Comercial Moctezuma. Kemudian TD yang kedua untuk Francisco Cheng. Kemudian TD yang ketiga country-nya Mexico. Oke, ini untuk baris yang ketiga. Untuk baris yang keempat juga sama, dan seterusnya sampai baris yang terakhir. Kita juga membuat setiap satu baris data itu membuat satu TR. Kita buka TR baru untuk baris yang keempat. Kemudian TD yang pertama itu untuk Ernst Handel. Kemudian TD yang kedua untuk Roland Mendel. Kemudian TD yang ketiga untuk country-nya Austria. Oke. Nah, ini tabel kita. Ya, jadi struktur tabelnya seperti ini. Ini ada 6 data. Kalian juga harus membuat 6 TR kalau misalnya mau lengkap. Tapi ini sebagai contoh kita buat 3 baris data dulu. Strukturnya seperti ini, ya. Jadi ada tabel dari awal sampai akhir, ini tabel. Kemudian baris 1 itu di sini. Ini baris 1. Kemudian baris kedua, terus baris ketiga, baris keempat. Oke. Kalau mau di word wrap biar kelihatan jadi seperti ini. Sama aja sih, kode programnya sama, hanya saja word wrap itu fungsinya agar supaya kita nggak nyekrol ke samping. Nah, seperti ini. Itu ya. Kita bisa coba dulu sebelum kita masuk ke tabel border. Ini kita save. Kita coba di sini. HTML tables.html. Nah, company, contact, country, Alfred Futterkiste, Maria Anders, Germany, Centro Comercial Moctezuma, Francisco Cheng, Mexico, Ernest Handel, Roland Mendel, Austria. Oke, kemudian atribut yang bisa kita taruh pada tabel itu salah satunya adalah border. Kalau kalian lihat di sini tabelnya nggak ada garisnya. Nah, kalau kalian kasih border 1 misalnya, kemudian save, kalian reload, nah dia menjadi ada garisnya. Kemudian semakin tinggi bordernya, garisnya akan semakin tebal. Saya ganti 3, dia garisnya menjadi lebih tebal. Kemudian atribut berikutnya itu adalah jarak antar sel atau cell spacing. Cell spacing kita bisa kasih misalnya 2. Dia mendefinisikan jarak antara satu sel dengan sel yang lain. Satu sel ini satu kotak pada tabel ini ya. Ini semakin besar, misalkan 5. Dia jaraknya akan semakin benggang, akan semakin berjarak. Antara satu sel dengan sel yang lain akan semakin berjarak. Atribut selanjutnya yang bisa kita taruh pada tabel adalah cell padding.
Sel padding ini adalah jarak dari tepi sel ke dalam, jarak antara tepi sel dengan teks. Misalnya kita kasih 5, kemudian kita reload. Nah, kalian lihat jarak antara tepi sel, antara garis ini dengan awalan teks itu dia akan semakin besar. Ya, kalau misalkan saya kecilkan, contoh misalkan 1, save, kemudian kita reload. Nah, antara garis ini dengan huruf M itu dia dekat jaraknya. Tapi kalau ini dibesarkan, 7 misalnya, sel paddingnya dibesarkan, maka dia akan berjarak antara tulisan dengan tepian sel, itu adalah sel padding. Sedangkan sel spacing ini dia jarak antara satu sel dengan sel yang lain, yaitu panjangnya ini, lebarnya jarak antara satu sel dengan sel yang lain. Misalkan ini ditinggikan jadi 7 juga, kemudian kita reload. Nah, dia akan semakin berjarak antara satu sel dengan sel yang lain. Ini sini ya, dari sini ke sini, dan juga dari sini ke sini akan menjadi 7. Kemudian atribut berikutnya bisa kita pakai width. Nah, kita bisa kasih isi 100% misalnya. Apa yang dimaksud dengan width 100%? Kalau 100% dia akan menempati penuh. Kita lihat, kalau digeret dia penuh begini. Akan memenuhi satu halaman HTML, itu width 100%. Kalau kita kasih misalkan 50%, kita reload di sini. Nah, dia hanya akan menempati 50%, separuh. Ya, besarnya, panjangnya ini hanya akan separuh. Oke, kalian bisa menyesuaikan misalnya 75%. Maka dia akan menempati 75% dari halaman web. Oke, nah ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi atributnya ada border, cell spacing, cell padding, dan width. Oke, apakah ada atribut height? Boleh aja kita coba height. Misalnya kita kasih 100%. Apakah yang terjadi? Reload. Nah, tidak terjadi apa-apa. Berarti height-nya tidak ada atribut height. Adanya width saja atau lebar. Jadi width, height bisa kita hapus ya. Oke, itu untuk tabel. Demikian anak-anak, tabel. Di video berikutnya nanti kita akan praktikum tentang form atau formulir. Oke ya, terima kasih. Selamat mengerjakan praktikumnya. Jangan lupa filenya diupload di aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.